Shalom alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta Sekolah Tinggi Alkitab ya. Kita masuk di dalam pelajaran nomor 076 ya. Saudara-saudara, di dalam pelajaran 076 ini kita harus clear ya, karena ini ada satu bagian yang sering dijadikan bahan olok-olok di luar sana, yaitu tentang pemanggil arwah. Tuh, Samuel bisa dipanggil arwahnya oleh Saul ya. Saul memanggil arwah Samuel. Kita harus clear bahwa apakah benar itu arwahnya Samuel ya. Karena ayat Alkitab tidak boleh bertentangan ya. Orang udah mati itu ya mati, udah nggak bisa apa-apa. Nah, ini kok ada Samuel arwahnya bisa dipanggil. Ini yang harus clear ya. Pelajaran nomor 076 1 Samuel pasal 25 ayat 1. Samuel mati dikubur di Rama. Ayat 25. Nabal Dursila bebal orangnya. Ayat 35. Daud menerima persembahan Abigail. Padahal Abigail ini nggak ngomong dulu sama suaminya ya. Suaminya kan Nabal itu. 37 dan 38. Nabal begitu tahu bahwa istrinya nemuin Daud, dia langsung kejang-kejang membatu ya, sekarang namanya serangan jantung, lalu mati. Ayat 42. Daud mengambil Abigail jadi istrinya ya. Sekarang kuisnya, bagaimana dengan Mikal, anaknya Saul yang jadi istri Daud? Nah, dikemanain tuh Mikal ya. Terus Daud juga mengambil istri juga, di samping Abigail juga Ahinoam ya. Jadi Daud juga mengambil Ahinoam, mengambil juga Abigail jadi istrinya. 1 Samuel pasal 26 ayat 9 sampai 11. Daud membiarkan Saul hidup untuk kedua kalinya. Padahal Daud bisa saja membunuh Saul dengan tombaknya. Kuis, kenapa Daud tidak mau membunuh Saul? Sebutkan dua alasannya. Ayat 12. Daud mengambil tombak dan kendi Saul. Ayat 21. Saul akhirnya mengakui bahwa Daud benar dengan membiarkan Saul tidak dibunuh. Kan Daud ngomong dari gunung tuh, ini tombaknya Daud nih, tombaknya Raja Daud, saya pegang nih, kalau aku mau bunuh Daud udah bisa tadi gitu. Akhirnya Saul mengakui bahwa Daud itu benar. 1 Samuel ayat 28. 1 Samuel pasal 28 ayat 3. Saul membunuh semua pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal. Nah ini ya, semua pemanggil arwah dibunuhin karena Saul ini kesal ya. Kesal ya bahwa roh Tuhan itu sudah undur ya. Ayat 6. Saul coba bertanya pada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab. Lalu ayat 7. Saul menyuruh mencari perempuan pemanggil arwah di Endor. Kuis, mengapa yang disuruh itu pemanggil arwah harus perempuan? Ini kuisnya ya. Ayat 12. Perempuan pemanggil arwah itu sebenarnya sudah tahu bahwa konsumennya yang datang itu adalah Saul. Meskipun Saul mencoba menyamar ya, menutupi mukanya supaya nggak ketahuan Saul. Tapi perempuan pemanggil arwah ini udah tahu ini Saul yang datang. Terus, nah ini dia ayat 13 sampai 18. Saul itu berdialog dengan arwah Samuel. Sekarang kuisnya, benarkah itu arwah Samuel? Emangnya arwah bisa dipanggil ya? Tadi kan sebenarnya kalau orang-orang yang datang ke pemanggil arwah itu konsumennya lihat nggak? Enggak. Itu kan cuman kata dukun. Saya menyebutnya dukun aja lah. Kata dukunnya, ini datang lo Samuel. Gimana Samuel wujudnya? Oh, orang tua berjubah putih, berambut panjang. Oh, itu Samuel. Langsung Daud sujud di situ. Daud sujud di situ ya. Seolah-olah terjadi dialog. Nah, Samuel ngomongnya lewat siapa? Ya lewat mulut dukun itu. Daud seolah-olah bicara sama arwahnya Samuel, padahal yang ngomong ya mulutnya si dukun perempuan itu.
Terus si dukun ini udah tahu kalau yang datang itu Saul. Ya, Saul ini bunuhin semua dukun-dukun. Nah sekarang kuisnya, benerkah itu arwah Samuel beneran? Ini yang sering dipakai nyerang orang luar sana ya, dari luar Kristen nyerang ke sini. Ya, kamu itu Samuel aja bisa dipanggil tuh arwahnya. Ya, makanya harus clear ya, harus clear di sini dengan poin-poin tadi ya. Saya ulang ya, dukun ceweknya itu udah tahu yang datang ini Saul nih. Terus dia bilang, wah ini Saul nih, wah Saulnya sujud. Terus terjadi dialog antara Saul dengan Samuel. Dialognya lewat siapa? Ya lewat mulutnya si dukun itu. Terserah dukunnya mau ngomong apa kek. Ya, diserak-serakin biasanya gitu ya dukun ya. Kalau di film-film kan dukun, cucuku, ini aku Samuel. Padahal dia sambil nahan ketawa ya. Karena udah tahu kamu Saul yang bunuhin teman-temanku dukun, kamu bunuhin semua. Sekarang datang ke sini, Samuel ini aku Samuel. Kenapa kamu Saul? Suaranya dibikin serak-serak, suaranya dibikin lain. Itu bisa-bisanya si dukun ya. Yang ketawa pernah ke dukun kali ya. Itu di film-film kan kayak gitu ya. Oke, terus 1 Samuel pasal 31 ayat 11. Saul mati bunuh diri. Ayat 4 Saul mati bunuh diri. Ayat 6 Saul dan 3 anaknya mati. Kuis, sebutkan 3 anak Saul yang mati. Kuis lagi, adakah hubungannya cara cara mati Saul dengan ucapan Daud ya? Linknya di 1 Samuel 26 ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, di dalam pelajaran 076 ini kita tidak boleh gagal paham tentang apakah arwah itu bisa dipanggil atau tidak. Sebab di ayat-ayat lain, silahkan dicari linknya, mengatakan orang itu kalau sudah mati jurusannya 2. Kalau tidak firdos ya alam maut. Tidak ada lagi mampir-mampir dulu, gentayangan di sana sini. Lah ini kok bisa dipanggil arwah Samuel? Ini Anda harus bisa jelaskan dan Anda harus clear ya dalam hal ini. Baik, itu adalah pelajaran nomor 076 sudah saya sampaikan. Shalom alaihim, haleluya, amin.